bagaimana dengan pemusik ya atau pemain musik ya? Ya. Nah, ini saya kutip beberapa ayat ya, kutip beberapa ayat misalnya di dalam satu Tawarik 25 ayat 1 dan 7 ya. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi, ya saya garis bawahi, kecapi, gembus dan keracap. Ya, lalu saya lompat ke ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni. Itu yang saya mau tekankan ya, ahli seni. Memang di situ ditulis adalah yang dilatih bernyanyi, tapi saya percaya karena ini dalam satu konteks, pemusik pun terlibat di dalamnya, pemain musik terlibat. Berarti yang ahli seni di dalam hal ini bukan hanya penyanyi saja, tapi juga para pemain musik. Artinya pemain musik pun itu dituntut sebuah pengertian. Ya. Seperti pemahaman kita tadi tentang akal budi kan mencakup keterampilan, skill ya. Ya, itu. Nah, ini dalam bahasa Inggris ya. Who prophesied ya with lyres, harps, cymbal. Ini bernubuat ya. Saudara, kita tahu di sini jelas ini bukan berarti bernubuat dalam pengertian orang itu hanya ngeramal-ngeramal, tapi memang bernubuat itu artinya kalau secara umum di dalam kitab suci itu artinya menyampaikan firman gitu. Ya khotbah lah bahasa kita. Menyampaikan firman Allah begitu ya. Menyampaikan firman. Tapi kalau kita lihat di sini bagian ini bagaimana mungkin sambil menyampaikan firman Allah sambil main alat musik. Jelas ini bukan maksudnya khotbah atau orang sedang proklamir ngomong gitu, tapi ini jelas maksudnya profesi ini adalah dia bernyanyi. Karena konteks di satu detik kita memang bicara tentang para penyanyi ya. Jadi mereka bernyanyi lalu diiringi alat musik dan mereka semua disebut apa di sini? All who were skillful. Ya, mereka itu semuanya memiliki skill. Ya, ini ya. Kemudian kita lihat lagi ayat yang lain. Ayat yang lain. Mazmur 47 ayat 5 dan 7. Ya, Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu. Dengan diiringi bunyi sangkakala, diiringi bunyi sangkakala. Lalu saya lompat di ayat 7, sebab Allah adalah raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran, ya. Nyanyian pengajaran. Jadi di sini ada orang nyanyi, ada yang memainkan sangkakala, ya. Kita lihat di dalam bahasa Ibrani ini, ya. Ini shofar di ayat 5 itu horn, ya, alat musik horn, ya. Ada yang terjemahkan trumpet dalam bahasa Inggris, alat musik tiup. Lalu coba lihat ayat 7 ini menarik sekali. Di dalam bahasa Indonesia bilangnya nyanyian pengajaran. Tapi istilah maskil ya, yang diterjemahkan pengajaran ini, itu dari kata sakal. Itu artinya pertimbangan, consider, pengertian. Jadi di sini bernyanyinya itu maksudnya bernyanyinya dengan pengertian. Begitu ya. Dengan understanding ya. Diiringin alat musik lalu dengan pengertian. Juga ada ya. Tuh. Terjemahan lain di Mazmur ini ya ini ya, sound of trumpet ya, tadi saya bilang ini sound of trumpet ya. God is king of all earth, sing ye praises with understanding ya, nyanyi dengan pengertian kan ini ya, terjemahan KJV dengan pengertian. Lalu dari English Standard Version ya, ini juga sound of trumpet. Sing praise with a psalm, ya, nyanyikan pujian dengan mazmur, ya, dengan mazmur. Ini terjemahan dari ESV, ya. Lalu ayat lain lagi, Mazmur 33 ayat 3 tentang pemain musik ya. Ini, petiklah kecapi baik-baik ya, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ya. Dalam bahasa Inggris, sing to him menyong play skillfully on the string with loud shout. Ya. Ini play skillfully on the string with loud shout. Jadi kita ngelihat pemain musik pun include di dalamnya. Ya. Bukan hanya penyanyi, tapi juga pemain musik itu harus melibatkan akal budi. Ya. Dalam hal ini roh sudah pasti ya. Karena kan kita kan bernyanyi ya di hadapan Tuhan ya. Dengan roh dan akal budi. Ya. Nah ini ya, ini kita dari studi-studi kata tadi kita bisa ngeliat pengertian-pengertian bernyanyi di dalam roh. Saya pakai gini saudara supaya saudara jangan bingung kalau saya bilang kata bernyanyi berarti ini kita dalam hal ini konteks ini termasuk pada pemain musik ya. Karena begini, kenapa saya kasih judul bernyanyi dan bermusik gitu ya dua-duanya itu
khususnya untuk pemain musik ya. Kita di dalam gereja, saya pikir gereja Katolik dan Protestan semua rata-rata sama, yaitu kalau menggunakan alat musik adalah sebagai pengiring, ya, sebagai pengiring yang bernyanyi gitu. Mungkin mungkin sangat jarang atau udah ada kali ya. Ya ada sih pasti yang gunakan alat musik untuk tampil solo gitu, nyanyi solo. Karena mungkin itu jarang banget lah ya yang ada seperti itu. Dan itu memang juga tidak harus salah gitu karena bisa sebagai satu edukasi untuk memberikan pengertian tentang keagungan Tuhan ya, refleksi kemuliaan Tuhan. Tapi sekali lagi ya memang kalau alat musik yang lagu yang tanpa kata-kata itu memang tidak terpimpin dia gitu ya, karena tidak ada teks yang mau dituju begitu ya, sehingga memang bisa akan banyak tafsiran orang untuk mengerti sebuah nyanyi. Itu sebab kenapa dalam ibadah kita lebih menekankan bernyanyi. Tapi waktu saya sebut di sini kata bernyanyi, bukan berarti Anda yang jadi pemain musik saudara nggak ikut bagian ini kelasnya untuk khusus para penyanyi saja begitu, pemain musik enggak. Justru pemain musik nanti akan sangat penting sekali ya mengerti hal ini, bagaimana dia akan mengiringi ya. Nanti kita lihat aplikasinya. Lihat aplikasi sekarang ya. Sekarang lihat kita aplikasi ini, tentu namanya aplikasi ya bersifat praktis ya. Yang pertama ya saudara, yang pertama, pemusik gereja ya seyogyanya memiliki kerohanian yang baik ya. Karena kan kita kan tadi kalau tanya bagaimana bernyanyi, ya bernyanyi dalam roh, dengan roh dan akal budi. Maka pemusik gereja itu penyanyi dan pemain musik ya. Ini saya ngomong yang khususnya ini ya, khususnya ini dulu ya. Ya, saudara yang melayani di dalam bidang musik ya. Jadi bukan jemaat umum di poin 1 ini ya. Ini poin. Jadi di poin 1 ini adalah mereka yang melayani, yang memiliki ini ya, memiliki karunia-karunia yang khusus ya di bidang musik ya. Tentu memiliki kuantitas bernyanyi dan bermusik ya jauh lebih banyak daripada jemaat biasa begitu, karena mereka harus banyak mempersiapkan ya. Saudara harus orang yang kerohanian yang baik ya. Kedua, saudara harus memiliki pemahaman firman Allah yang tepat. Saya banyak jumpai sekali pemusik dan penyanyi yang lack dengan hal ini ya. Kurang dengan hal ini gitu ya. Atau lebih parah lagi yang tidak terlalu memperhatikan masalah kerohaniannya itu ya. Yang juga sama ya, kalau mau diajak belajar firman Tuhan juga sulit begitu ya. Tidak ada hasrat untuk hal-hal yang rohani, tidak ada hasrat untuk hal-hal kebenaran ya. Hal-hal yang harus membawa mereka merubah pengertian. Nah, saudara, kita harus berdoa ya untuk para penyanyi dan musik ini supaya mereka juga tergerak dengan hal ini ya. Karena ketika kita bernyanyi, kita bermusik, kita tidak bisa lepas saudara dari urusan itu ya. Urusan kebenaran ya, urusan hasrat, urusan passion, urusan afeksi, urusan emosi ya, urusan kerohanian itu. Kan kita tidak lepas dari urusan seperti itu ya. Kita nyanyi, coba kita lihat ya, nyanyi lagu kita yang berbait-bait itu. Wah, itu kan penuh dengan penuh dengan pengajaran firman Tuhan ya. Kalau kita tidak pernah terbiasa dengan hal itu, lalu apa saudara yang terjadi? Yang terjadi adalah ini cuma lip sync di mulut ini ya, cuma hanya mengulang-ulang kata-kata ya, jadi klise ya. Tidak punya makna yang sungguh-sungguh, tidak bisa memberikan kuasa dalam penyampaiannya untuk jemaat ya. Kedua, pemusik gereja wajib mempersiapkan diri ya, termasuk memahami lagu-lagu yang akan dibawakan, yang disajikan, bukan hanya secara musikal tapi juga teologis. Ya, saya sangat menganjurkan sekali ya saudara-saudara, kalau dalam persiapan ibadah itu pemusik dan penyanyi itu betul-betul pelajari lagunya itu semua gitu, holistik. Jangan hanya mempelajari notnya saja ya. Ya memang itu harus ya, kalau salah kan jadi nggak tepat membawakan lagunya ya. Harus dipelajari. Pemain musik juga jangan hanya sekedar mempelajari gimana cara mengiringin ya, tapi juga belajar sama-sama tentang teks lagu itu. Itu apa begitu? Teologi yang terkandung apa begitu? Ya, kalau saudara tidak mengerti hal itu, ya saudara minta bimbing pendeta ya, atau hamba Tuhan yang melayani ya, untuk memberikan penjelasan itu tentang apa ya. Dan itu menjadi persiapan yang sungguh-sungguh, yang serius bagi para pelayan ya, bagi para pelayan-pelayan musik ya. Oke, ini masih tentang para pelayan-pelayan musik ya. Ketiga, pemusik gereja seharusnya dengan sukacita mengupgrade skill dan pengetahuan yaitu pengetahuan musiknya dan juga teologi ya. Harus, saya katakan itu
harus dengan sukacita ya. Mengapa ya? Karena orang itu biasanya tidak suka belajar ya. Apalagi kalau sudah terjun langsung, sudah megang alat musik, sudah nyanyi, dia sudah malas untuk belajar gitu ya. Akhirnya jadi status quo. Saudara, tidak ada pertumbuhan ya. Alkitab menyatakan yang tidak bertumbuh itu Tuhan benci sekali ya. Ingat perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina, yang tidak bertumbuh itu Tuhan buang gitu ya. Saudara dan saya selama kita ada di bumi ini kita belum sempurna dan kita terus mengejar itu dan kita harus grow up ya. Maka tidak ada istilah alasan, aduh saya ini sudah tua begitu ya, malas mau upgrade. Tapi saudara masih terlibat loh dalam pelayanan. Kalau saudara masih terlibat, saudara harus bisa upgrade. Berarti memang ada kesempatan itu, ada peluang itu dan carilah peluang itu. Apalagi saudara yang masih muda ya. Kalau kita melihat ada orang yang lebih bagus ya kita bisa belajar. Ya. Nah, saya tahu sekali ini memang bukan perkara gampang ya saudara ya, bukan perkara gampang karena kita tahu belajar musik juga mahal ya, dan kita tahu juga ini juga menjadi keprihatinan kita kalau masih banyak gereja yang kurang concern untuk hal ini ya, kurang berani invest kepada jemaatnya yang memiliki talenta musik ya untuk mempersiapkan mereka begitu ya. Ini juga kita harus doakan ya saudara-saudara ya. Tapi sekali lagi ya ini bisa untuk menjadi introspeksi bagi kita para musik, termasuk saya ya, termasuk saya yang walaupun menggeluti musik, saya tidak pernah merasa diri sudah cukup gitu, terus merasa kurang gitu dan mesti harus upgrade, terus belajar lagi ya, tambah pengetahuan musiknya, pengertian teologinya, ya, pengertian kita tentang firman Tuhan, Alkitab begitu ya, karena di dalam pelayanan musik gereja ini kita tidak akan lepas dari itu ya, musik dan teologi. Ya, dan terus harus belajar ya lalu bisa mengintegrasikan musik dan teologi itu ya, dan dia memang bisa membutuhkan juga ya bantuan dari orang-orang lain ya, ada seminar-seminar saudara bisa mengikuti hal itu